上的是我。而我更前方就是这种两小感，会记载着什么样的？要是也这么快就好。做出你的选择吧。还没有出来的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Setelah pria itu pergi, Sushin tinggal sendirian di kantornya. Pandangannya kembali ke tablet di atas mejanya. Ia merasakan kebahagiaan yang sangat dalam. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, ia akhirnya mencapai puncak ini. Setelah beberapa saat terdengar 3 kekuatan di pintu. Lalu pintu terbuka dan seorang Donglan dan senyum cerah berlari masuk. Donglan itu kemudian bertanya apakah Sushin sudah berhasil menjadi anggota inti. Lantas Sushin menjawab kalau dirinya telah menjadi anggota inti. Mendengar ucapan itu, Donglan pun bersorak gembira dan merasa sangat bangga kepada Sushin. Sushin memandang sahabatnya itu dan penuh rasa terima kasih atas dukungan Donglan selama ini. Sambil tertawa, Donglan meminta kepada Sushin agar tidak usah berterima kasih kepadanya. Karena selama ini Sushin lah yang bekerja keras untuk semua ini. Sehingga sekarang lebih baik Sushin segera memberitahu Laofeng suaminya. Mendengar saran itu, Sushin mengangguk. Sudah lama sekali sejak dia berbagi berita besar dengan Laofeng. Dan penuh antusias dia pun mengirimkan permintaan panggilan kepada Laofeng. Namun panggilan itu pun langsung terputus. Sementara itu jauh di dalam kota kekacauan primal, Laofeng sedang berjalan keluar dari kediaman pemimpin. Selama 7 hari terakhir, ia mendalami pelajaran dari tablet 9 jagat. Memahami hukum alam semesta yang rumit. Waktunya hampir habis dan sebentar lagi ia harus meninggalkan kota untuk menjalani tantangan yang jauh lebih berbahaya. Laofeng pun duduk di balkonnya. Matanya menatap ke langit, memperhatikan hukum asal yang memenuhi melalui perpecahan ruang. Waktu berlalu dan tiba-tiba sebuah suara bergema di benaknya. Lalu Laofeng pun terbangun dari meditasinya. Di kejauhan dia melihat kapal biru gelap berbentuk ikan mengambang di langit kota kekacauan primal. Tanpa membuang waktu, dia pun segera terbang menuju kapal bersama ratusan siluet lainnya. Sebelum naik, dia pun mendengar suara gurunya yakni Truyan bergema di telinganya. Truyan meminta Laofeng agar berhati-hati, sebab di luar sana dunia akan jauh lebih berbahaya. Lantas Laofeng tersenyum dan mengangguk, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan berhati-hati. Setelah semua penumpang berkumpul, mereka pun dibawa ke dalam kapal. Saat itu di dalam kapal, suasana penuh kegembiraan dan persahabatan. Beberapa pemuda saling menggoda, termasuk Kuka, seorang pangeran yang bercanda tentang betapa hebatnya Laofeng dan Rongjun yang telah melampaui dirinya dalam uji coba. Laofeng tertawa bersama teman-temannya. Namun di sudut ruangan dia merasakan tatapan tajam dari Bolan, seorang pemuda berbakat yang telah menjadi saingannya. Mereka saling menatap sejenak, mengangguk tanda saling menghormati. Namun tidak ada kata yang perlu diucapkan. Persaingan mereka sudah jelas, keduanya bertekad untuk menjadi yang terbaik. Perjalanan berlanjut tanpa insiden, hingga akhirnya mereka tiba di markas perusahaan Virtual Universe. Kelompok pemuda itu dibagi menjadi 4 kelompok yang akan ditempatkan di berbagai wilayah rahasia. Laofeng dan kelompoknya menuju markas utama, tempat mereka akan melanjutkan perjalanan hidup mereka di alam semesta yang luas dan penuh tantangan. Begitu Laofeng tiba di markas, dia segera menghubungkan dirinya dengan jaringan virtual dan memeriksa pesan-pesannya. Di layar, dia melihat ada lebih dari 100 permintaan panggilan dari Sushin. Laofeng pun terkejut dan segera menghubungi istrinya. Gambar Sushin muncul di layar. Sushin memberitahu kalau dirinya membutuhkan Laofeng untuk pergi ke Menara Wanu di wilayah umum Gunung Yuxiang, karena di sana ada seseorang yang ingin bertemu dengan Laofeng. Mendengar permintaan Sushin, Laofeng pun menjadi semakin curiga. Siapa sebenarnya orang itu? Mengapa dia ingin bertemu dengan dirinya? Meski masih penuh dengan tanda tanya, Laofeng memutuskan untuk tetap mengikuti petunjuk dari istrinya. Ia terbang menuju Menara Wanyu, sebuah tempat yang mewah dan dipenuhi oleh anggota inti perusahaan. Di sana ia mendarat di depan pintu masuk, dikelilingi oleh bunga-bunga indah yang menyebarkan aroma menyegarkan. Namun saat ia melangkah menuju menara, matanya tertunduk pada sosok yang berdiri di depan pintu. Siluet itu tampak anggun dan elegan, memancarkan aura misterius. Laofeng terhenti sejenak mendengarkan sosok itu dan penuh tanda tanya. Sosok itu balas menatapnya dan keduanya saling bertatapan dalam keheningan.
Siapapun orang itu, jelas pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Hati Lo Fang dipenuhi rasa ingin tahu yang semakin mendalam, dan dia pun melangkah maju siap menghadapi apapun yang terjadi di dalam menara Huanyu. Di dunia yang luas dan misterius yang jauh melampaui batas pemahaman manusia biasa, berdiri sebuah menara tinggi bernama Huanyu di wilayah Gunung Yuxiang. Menara ini berada di tingkat 9, sebuah lokasi yang kemungkinan siapapun yang duduk di samping pagar untuk menikmati pemandangan pegunungan dan mata air yang memukau di kejauhan. Di tempat ini, Lo Fang dan istrinya Sushin duduk bersama, terlibat dalam percakapan yang mendalam. Sushin yang memiliki pikiran bisnis yang tajam berbicara dan penuh semangat kepada Lo Fang tentang bagaimana dia tanpa sepengetahuan suaminya menjadi anggota inti dari perusahaan Virtual Universe. Dan ekspresi bangga, dia pun menceritakan betapa berisikonya langkah yang Sushin ambil. Namun tetap saja dia ini berhasil. Sushin pun menyebut tentang bagaimana perusahaan yang awalnya kecil berkembang pesat dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan Virtual Universe. Sushin menjelaskan bahwasanya ada pertumbuhan yang luar biasa dan skala yang semakin besar, mereka tidak ragu untuk membeli perusahaan itu. Pada saat itu mereka hanya menawarkan 6 kali lipat dari nilai pasar perusahaan. Tetapi itu adalah langkah yang sangat penting. Lo Fang hanya duduk dan mendengarkan. Dia melihat istrinya yang bekerja keras untuk menjembati jurang antara kehidupan mereka berdua. Dari lubuk hatinya, Lo Fang merasakan perasaan yang campur aduk. Dia terharu melihat betapa istrinya telah berjuang begitu keras, semua itu demi mendekatkan diri dengannya. Menurut Babata, orang yang jenius seperti Lo Fang selalu menimbulkan tekanan. Itulah mengapa orang-orang di sekitarnya seorang jenius seringkali merasa tertinggal. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, jarak akan selalu bertambah. Itulah sebabnya teman-teman jenius seringkali adalah jenius juga. Lo Fang tertegun mendengar kata-kata Babata. Ia mulai merenungkan kehidupan sosialnya sendiri. Teman-teman masa mudanya, mereka yang tumbuh bersama, mulai menghilang dari kehidupannya. Bahkan Mewan, sahabat yang dulunya seperti saudara kandung, kini hanya sekali dia temui di alam semesta virtual. Namun teman-temannya seperti Rongjun dan Wuka yang juga memiliki status dan kekuatan yang sama dan Lo Fang seringkali ia temui. Begitu pula dengan keluarganya, yang hanya ia jumpai dalam momen-momen yang jarang terjadi. Babata juga menjelaskan, melihat suaminya yang mencapai kejayaan di alam semesta dan statusnya yang semakin tinggi, Sushin pasti akan merasa bangga. Namun ketika Lo Fang terus meninggalkannya dan bertemu hanya sekali dalam 10 tahun, dampaknya bisa sangat besar pada diri Sushin. Kata-kata Babata menghantam Lo Fang dengan keras. Istrinya ingin tetap di sampingnya, tidak ingin tertinggal. Dan itulah sebabnya Sushin bekerja keras dalam dunia bisnis. Bukan hanya untuk kebanggaan pribadi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Lo Fang. Lo Fang menatap istrinya yang terus berbicara. Sushin menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana dia mengakuisisi perusahaan demi perusahaan tanpa pernah meminta nasihat dari Lo Fang. Meskipun pada saat itu Lo Fang sibuk berlatih di kota kekacauan utama. Dan penuh cemas, Sushin mencoba bertanya apakah Lo Fang marah atas langkah-langkah yang dirinya ambil. Lo Fang sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia itu merasa bersalah. Dan lembut dia meraih tangan Sushin dan menatapnya dalam-dalam. Lo Fang pun berkata maaf kepada Sushin. Mata Sushin mulai berkaca-kaca. Perasaan bangga dan lega tercampur menjadi satu dalam dirinya. Setelah berbincang-bincang, Lo Fang dan rekan-rekannya mulai bersiap untuk perjalanan yang luar biasa. Mereka akan menuju wilayah rahasia primal, tempat pelatihan yang hanya bisa diakses oleh yang terpilih, yang terkuat dari seluruh alam semesta. Mereka akan diuji dan ditempa dalam cara-cara yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Sebanyak 816 pemuda masing-masing dan kekuatan yang luar biasa berkumpul di ruang pertemuan. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat keahlian dan kekuatan mereka. Lo Fang bersama Rongjun dan Xian Sui termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai permulaan absolut. Kelompok yang berada di puncak dari para peserta. Seorang pria tampan rambut merah kemudian menyambut Lo Fang dan rekan-rekannya dengan sambutan. Yang mulia Lo Fang, Yang mulia Rongjun, dan Yang mulia Xian Sui. Saat mereka melangkah masuk, Lo Fang menoleh sejenak, merasakan tatapan seseorang dari dalam ruang pertemuan. Meskipun dia tidak bisa melihat siapa itu, dia yakin itu adalah Bolan. Saingan kuatnya sedang memperhatikan dirinya. Kapal mereka, sebuah kapal meteorit abu-abu, meluncur cepat menuju alam semesta yang gelap, menuju wilayah rahasia yang disebut sebagai wilayah awal absolut. Kaisar meteorit, seorang makhluk yang luar biasa kuat, bertanggung jawab untuk memimpin dan melindungi mereka dalam perjalanan itu.
Setelah berhari-hari melakukan perjalanan dan kecepatan cahaya, akhirnya Kaisar Meteoroid memberitahu informasi penting kepada mereka mengenai wilayah awal absolut. Wilayah awal absolut adalah salah satu dari 4 wilayah rahasia alam semesta. Ini adalah tempat yang penuh dengan energi alam semesta yang sangat padat, yang membuatnya sangat cocok untuk pelatihan. Lovon dan yang lainnya mendengarkan dengan seksama. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan besar, tetapi mereka juga tahu bahwa peluang yang ada di depan mereka sangatlah kuat. Wilayah awal absolut bukan hanya tempat pelatihan saja, tetapi juga merupakan tempat di mana harta karun yang tidak terbayangkan tersembunyi. Kaisar Meteoroid melanjutkan dan menjelaskan tentang daerah rahasia alam semesta. Ada yang sangat berbahaya, hingga bahkan seseorang pemimpin negara semesta, makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa, hampir tidak memiliki harapan untuk selamat jika masuk ke wilayah tersebut. Namun wilayah yang mereka tuju telah digali dan direnovasi oleh perusahaan, menjadikannya aman untuk pelatihan. Lovon merasa semangat yang membara di dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi salah satu yang penting dalam hidupnya. Di wilayah awal absolut, dia akan mengasah kemampuan dan semakin dekat menuju takdir yang telah menunggunya. Setelah 26 hari perjalanan, kapal akhirnya mencapai tujuan mereka. Lovon yang telah melalui begitu banyak perjalanan dalam hidupnya sekarang siap menghadapi tantangan baru. Poin yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun di kota kekacauan utama kini akan sangat berguna baginya. Dalam waktu yang singkat, mereka akan melangkah ke wilayah awal absolut, tempat di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan dan berkembang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, spoilernya pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.